Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan kritis adalah dengan menambahkan bahan organik ke dalam tanah. Penambahan bahan organik dapat dilakukan melalui pemupukan menggunakan pupuk organik, seperti kompos dan pupuk kandang. Pupuk organik bukanlah untuk menggantikan peran pupuk kimia melainkan sebagai pelengkap fungsi pupuk kimia. Pupuk organik dan pupuk kimia akan lebih optimal dan lebih efisien penggunaannya bila dimanfaatkan secara bersama-sama. Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Pada kesempatan ini, kita kembali bersama-sama mengulas pupuk organik sebagai pembenah tanah dan juga nanti kita bahas pupuk granul dari bahan limbah organik, serta manfaatnya. Tujuan pembahasan ini yaitu untuk memahami penambahan bahan organik untuk menaikkan hasil panen dan menghemat penggunaan pupuk. Bila kawan-kawan ingin berbisnis memproduksi pupuk organik granul sendiri, cara-cara di video ini bisa sebagai panduan dalam membuatnya. Mohon disimak sampai selesai, agar tidak setengah-setengah dalam memahami pembahasan kita ini, dan kawan-kawan bisa menambahkan bila ada hal-hal yang kurang pas nantinya. Lahan merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan kegiatan pertanian. Kondisi lahan yang baik merupakan investasi untuk mendapatkan hasil pertanian yang berlimpah. Karena lahan adalah aset kita jangka panjang, untuk itu kita harus selalu merawatnya agar senantiasa produktif. Terlebih lagi era krisis global semakin dekat, lahan pertanian produktif akan semakin berharga. Kesalahan perawatan lahan pertanian akan berakibat fatal, yang berdampak penurunan hasil panen yang signifikan. Untuk itu, perlunya kita terus belajar demi kesuburan lahan dan peningkatan hasil panen. Pemakaian pupuk sintetis dalam jangka waktu yang lama, bisa menjadi salah satu penyebab berkurangnya kesuburan lahan, terlebih lagi, pemberian hara yang masuk tidak sesuai dengan hasil yang kita ambil. Penambahan pupuk organik dapat mengurangi dampak negatif pupuk kimia serta memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah secara bersamaan. Metode ini sudah berhasil dibuktikan oleh petani di sejumlah daerah dengan menggunakan sistem budidaya padi seri, System of Rice Intensification, telah berhasil meningkatkan produksi padi dari 7 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar. Bahan organik memiliki peran penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Tanah dengan sifat fisik yang baik mampu menjamin pertumbuhan akar tanaman melalui aerasi dan drainase yang baik. Penambahan bahan organik yang cukup dapat memperbaiki struktur tanah agar lebih gembur. Bahan organik juga dapat memperbaiki kondisi tanah agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan sehingga dapat mempermudah pengolahan tanah. Selain itu, bahan organik dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Kini, upaya penambahan bahan organik dipermudah dengan beredarnya pupuk organik di kalangan petani. Di pasaran, pupuk organik tersedia dalam berbagai bentuk seperti curah, granul, cair, pelet, tablet, dan briket. Pemilihan bentuk tersebut disesuaikan dengan tujuan penggunaan, biaya produksi, dan aspek pemasaran lainnya. Bentuk curah biasanya dipilih jika pupuk organik digunakan untuk kebutuhan pribadi. Namun, untuk kebutuhan komersial, umumnya pupuk organik padat dibuat dalam bentuk granul. Sedangkan untuk pupuk cair, POC, digunakan sebagai pemupukan dengan cara disemprotkan ke daun. Cara ini juga sangat efektif karena tanaman menyerap nutrisi lewat stomata atau mulut daun. Untuk tutorial membuat pupuk organik cair, silahkan kawan-kawan klik link di atas, atau lihat link di deskripsi. Cara membuat POC dari berbagai bahan yang mudah didapat, video sudah banyak dibuat di channel ini. Untuk bentuk granul atau butiran dipilih karena sebagian besar petani telah terbiasa menggunakan pupuk yang berbentuk granul. Selain itu, pemerintah juga lebih memilih pupuk organik granul sebagai bantuan langsung dan pupuk organik bersubsidi. Pupuk granul sering dipilih petani karena mudah dalam pengaplikasiannya dan tidak mudah larut terbawa air. Bila dibandingkan antara pupuk kompos dan granul, kandungannya relatif sama. Karena keduanya dibuat menggunakan bahan dari bahan organik berupa bahan hijau ataupun kotoran hewan, hanya saja pupuk granul sudah melalui tahapan-tahapan, sehingga sudah tidak berbau. Lalu, apakah pupuk granul ini bisa dibuat sendiri? Jawabannya, tentu bisa.
Sekarang mari kita bersama-sama ulas cara membuat pupuk granul dengan mudah dan murah. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungan dari kawan-kawan sudi kiranya untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Langkah pertama dalam membuat pupuk granul yaitu, mempersiapkan bahan. Bahan pupuk organik yang digunakan bisa dibuat dari pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang sudah matang, bukan yang baru keluar dari binatangnya. Bisa juga menggunakan atau menambahkan kompos, baik kompos dari limbah pertanian, kompos dari sampah organik, atau humus yang langsung diambil dari tanah. Langkah pertama adalah pengeringan. Kompos ini harus dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan alat pengering. Kadar air kompos kering kurang lebih 20%. Lebih kering lebih bagus. Apabila diperlukan dapat pula ditambahkan beberapa bahan lain. Untuk memperkaya kandungannya bisa ditambah pupuk anorganik seperti N, P, K, atau hara mikro lainnya. Dapat pula ditambahkan dengan asam sulfat atau hormon perangsang pertumbuhan tanaman, atau asam humat, dapat pula ditambahkan dengan mikroba-mikroba. Cuma tidak semua mikroba bisa ditambahkan ke dalam pupuk granul. Untuk asam humat, kita bisa membuat sendiri dari batu bara muda. Untuk cara membuat pupuk asam humat dari batu bara, klik link di atas, atau bisa lihat linknya di deskripsi. Bahan-bahan tambahan ini tidak wajib, hanya untuk memperkaya kandungan hara saja. Namun, untuk menambah wawasan kita bersama, mari kita kenali bahan yang bisa ditambahkan ke dalam pupuk granul. Fosfat alam import umumnya memiliki kandungan P2O, yang cukup tinggi lebih dari 25, untuk fosfat alam lokal umumnya memiliki kandungan P2O, yang rendah. Bisa juga memakai pupuk fosfor organik. Untuk cara membuat pupuk fosfor organik, videonya sudah ada di channel ini. Bahan lainnya yang bisa ditambahkan yaitu, dolomit. Dolomit kaya akan unsur Mg, penambahan dolomite digunakan untuk meningkatkan kandungan Mg dalam pupuk organik kita. Zeolit tidak mengandung unsur hara yang penting untuk tanaman. Zeolit memiliki pengaruh yang baik untuk tanah, yaitu dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Peningkatan KTK tanah akan meningkatkan efisiensi penyerapan hara oleh tanam. Bisa juga kita tambah abu atau arang. Abu memiliki kandungan K2O yang cukup tinggi. Misalnya abu tanko sawit yang memiliki kandungan K2O kurang lebih 30%. Penambahan abu digunakan untuk meningkatkan kandungan haraka. Untuk meningkatkan kualitas pupuk organik granul bisa dengan menambahkan pupuk organik cair. Pupuk cair ditambahkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Beberapa bahan lain juga bisa ditambahkan, seperti tepung ikan, tepung tulang, tepung darah, tepung tanduk, sari rumput laut dan lain-lain. Bahan-bahan tambahan ini dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Setelah mengenal bahan-bahan tambahan, sekarang kita masuk ke pembuatan pupuk granul organik. Setelah tadi bahan pupuk kandang sudah dikeringkan, tahap selanjutnya yaitu penghalusan. Penghalusan bahan bisa dengan cara digiling dengan mesin atau ditumbuk manual. Tahap berikutnya, pengayakan. Untuk mendapatkan tepung kompos yang halus, pengayakan perlu dilakukan dengan saringan yang halus. Sisa pengayakan yang masih kasar kita pisahkan, dan kita lakukan penggilingan atau penumbukan lagi, sampai semua bahan menjadi tepung halus. Setelah itu, kita masuk ke proses pencampuran. Semua bahan sesuai dengan resepnya dicampur menjadi satu. Pencampuran harus dilakukan baik agar semua bahan tercampur merata. Dalam skala kecil pencampuran dapat dilakukan secara manual, dengan menggunakan tenaga manusia dan sekop. Dalam skala lebih besar bisa menggunakan molen mixer pengaduk semen. Apabila kita memakai perekatnya berbentuk tepung, penambahan perekat dilakukan pada proses ini. Perekat bisa memakai molasi yang diencerkan dengan air dengan komposisi 5% molases, 95% air. Jadi setiap 1 liter molases diencerkan dengan 19 liter air. Campuran perekat diaduk hingga tercampur merata. Setelah semua bahan siap, langkah berikutnya adalah pembuatan granul. Granul dapat dibuat dengan berbagai cara. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan nampan biasa. Untuk membuat granul skala kecil,
Bahan yang diperlukan sekitar 300-500 gram. Caranya, bahan dimasukkan ke dalam nampan, tambahkan air, perekat, jika memakai perekat. Kemudian nampan digoyang-goyang sampai terbentuk granul, seperti membuat tiwul. Yang perlu diperhatikan dalam langkah ini adalah penambahan air atau perekat. Jumlahnya harus pas, tidak boleh berlebih atau terlalu sedikit, agar bahan bisa terbentuk butiran. Penambahan air atau perekat gunakan saja semprotan kecil, agar air merata dan tidak takut kebanyakan. Untuk skala besar, bisa menggunakan molen mixer pengaduk semen, prinsip kerjanya sama seperti cara di atas. Pertama, masukkan bahan ke dalam molen. Hidupkan mesinnya. Sambil diputar-putar, masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam molen hingga terbentuk granul. Setelah granul terbentuk, isi molen dapat dituang. Langkah berikutnya adalah pengemasan pupuk granul. Pengemasan bisa menggunakan plastik atau karung menyesuaikan ukuran, lalu pasang logo produk kalian. Mudah bukan? Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, Tetap hijaukan semangat, bumi. hijaukan bumi.